Pemerintah Kabupaten Nganjuk akan membangun pedestrian tahap kedua menjadikan Jalan Ahmad Yani menjadi sentra bisnis dan pariwisata. Hal tersebut disampaikan Agus Freharnedi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pemukiman dalam sosialisasi rencana pembangunan pedestrian Jalan Ahmad Yani tahap 2. Pedestrian yang kedua ini dibangun sepanjang 2,5 kilometer mulai dari Jembatan Poso sampai alun-alun. Sedangkan untuk yang existing itu nanti masih ada penambahan lampu LPG. Nah, yang berikutnya terkait dengan penggarapan ini, insya Allah nanti dilaksanakan bulan Agustus sampai Desember. Nah, tentunya diawali dari pembersihan, pemotongan pohon, dan kami sudah berkoordinasi dengan LH, dan juga terkait dengan pengaturan lalu lintas, kami juga berkoordinasi dengan Disub dan Forum Lalu Lintas, sehingga nanti diharapkan pembangunan ini tidak mengganggu kegiatan bisnis yang ada di Ahmad Yani. Artinya, median tengah itu nanti akan kita bongkar di terakhir, sehingga itu bisa dipakai, penggarapan itu ada di sebelah timur, yang barat bisa dipakai untuk lalu lintas, dan begitu juga kebalikannya, yang barat dikerjakan, yang timur bisa dipakai lalu lintas. Nah, tentunya anggaran kami di perencanaan masih menekan terus, harapan kami efisiensi. Jadi pagu memang tersedia 28 miliar. Tapi pengennya kami kalau bisa turun dari 28, itu pun harus mengikuti standar biaya sesuai dengan standar biaya dari Kementerian PU nomor 8. Nah, itu nanti insya Allah minggu depan itu sudah clear semua, sehingga struktur bawah dan ornamen atas itu nanti bisa kita estimasi berapa habisnya pembiayaan untuk pedestrian jilid 2 ini. Pak, itu diambil dari APBD semua? Ini dana intensif daerah, artinya DID, yang keperuntukannya untuk membangkitkan ekonomi yang ada di Kabupaten Nganjuk. Utamanya kami juga menyediakan nanti di spot-spot utamanya di Kali Selumpung, itu nanti kita bangun ada 40 lapak yang nanti diperuntukkan untuk pedagang kaki lima maupun UMKM yang ada di Kabupaten Nganjuk. Utamanya yang berasal dari Jalan Ahmad Yani. Beginilah rencana wajah baru Jalan Jenderal Ahmad Yani dari Jembatan Peloso, Kecamatan Kota Nganjuk hingga alun-alun dengan panjang sekitar 2,5 km. Perempatan Yosudarso dan Dr. Stomo. Ini kebanggaan kita, 20 suku mengilustrasikan 20 kecamatan. Biar nanti kalau langsung masuk dia kan sebenarnya aku datang dan gitu masalah ini. Biar nanti terima kasih. Sementara warga Jalan Ahmad Yani mengkhawatirkan saat pembangunan akan ada penutupan jalan sehingga mengganggu bisnis warga yang rata-rata sebagai pengusaha dan pedagang. Kemudian dengan adanya pandemi yang tidak kunjung berakhir seperti ini, kekhawatiran kami semua adalah adanya penutupan total. Dari tadi yang saya pribadi dengarkan duduk di sini, kami belum mendapat kepastian apakah ini akan ditutup secara total atau diberlakukan seperti diberi jalan, masih jalan akses atau bagaimana, kami belum mendapatkan kepastian seperti itu. Kemudian satu hal yang ingin saya sampaikan juga bahwasanya beberapa orang di Jalan Ahmad Yani, khususnya pedagang-pedagang di Jalan Ahmad Yani, telah memberikan kuasa hukum pada kantor kami. Ini saya aturkan kepada Bapak suratnya. Terima kasih banyak. Kemudian kami juga sangat menghargai mindset Bapak yang mengatakan bahwasanya Bapak merubah mindset Bapak, bahwasanya Bapak merupakan pelayan dari rakyat. Santoso, warga Ahmad Yani, juga mengkhawatirkan hal yang sama. Ya,
rencananya kan tadi di slide-nya sudah disampaikan ya, bagus untuk rencananya. Dan harapan kami masyarakat Jalan Ayani, jangan sampai pembangunan jilid 2 ini mengganggu perekonomian masyarakat yang di Jalan Ayani. Sebab faktanya pada pembangunan jilid 1 itu jalan ditutup, sering ditutup. Meskipun tidak ada aktivitas alat berat pagi itu, ditutup terus. Otomatis ekonomi ya tertutup juga, terganggu, sangat terganggu. Harapan kami untuk pembangunan jilid 2 ini tidak seperti itulah, lebih bijak. Saya yakin tadi disampaikan Pak Kadis Perkim, Pak Agus menyampaikan dengan bagus, janji tidak akan merugikan masyarakat. Artinya pembangunan tahap 2 ini biar Bapak dan masyarakat setuju. Otomatis ya kami setuju pembangunan untuk lebih baik kok. Nah, namun dalam prosesnya nanti jangan sampai pembangunan ini mengganggu masyarakat. Kalau seandainya sampai mengganggu kegiatan dari perekonomian masyarakat, apa tindakan dari Bapak? Kami akan membicarakan lagi lah, janjinya Bapak PLT Bupati tadi kan tidak mengganggu. Ya kalau sampai mengganggu ya kami akan membicarakan lagi gimana tindak lanjutnya ini. Dalam hal ini mengganggu bagaimana Pak? Nah, misalkan mengganggu tutup seperti yang pembangunan jilid pertama. Ditutup jalannya apa toko-toko? Otomatis kalau ditutup jalannya, toko meskipun buka kan ya nggak ada konsumen yang masuk, pembeli nggak ada yang masuk meskipun toko itu disuruh buka, kan nggak ada akses lalu lintas orang belanja di situ. Menanggapi usulan warga, PLT Bupati Nganjuk Marhin Jumedi menegaskan tidak akan ada penutupan jalan saat pembangunan pedestrian Jalan Ahmad Yani. Bisnis warga tetap berjalan saat pembangunan pedestrian. Untuk membangun Kabupaten Nganjuk bersama-sama. Maka kami tadi sambil sosialisasi, sambil minta dukungan. Kita bangun bersama-sama. Nganjuk ini milik kita bersama. Dan alhamdulillah masyarakat Nganjuk juga antusias, masyarakat Nganjuk juga mendukung, masyarakat Nganjuk betul-betul mensupport pembangunan pedestrian di Jalan Ayani. Kemarin di tahap 1 dulu beberapa kali ditutup, sehingga karena di Ayani itu adalah sentra bisnis, kalau ditutup kan terganggu. Maka beliau tadi ada 2 orang yang mengusul nanti jangan ditutup, biar ekonomi tetap berjalan. Memang yang kita harapkan seperti itu. Membangun tidak boleh menghentikan ekonomi. Itu ekonomi yang harus kita dorong, termasuk pembangunan dari DID ini. DID ini tujuan utamanya untuk apa? Membangkitkan ekonomi. Sehingga kita berharap dengan pembangunan pedestrian Ayani itu, ekonomi di Nganjuk, utamanya di kota, itu bisa lebih meningkat. Untuk yang jilid 2 ini apa lebih menelan anggaran lebih banyak dari yang pertama? Oh iya, betul. Hitungan bisa sampai 25 sampai 28 ya. Ya, karena lebih panjang, 3 kali lipat ya. 3 kali lipat, sehingga nanti juga dari anggaran juga bisa 3 kali lipat, termasuk mungkin waktu. Sehingga kita mulai Agustus, Desember harus selesai. Dari Nganjuk, Siti Nurkhalifah melaporkan.